Selamat pagi, Ibu Bapak Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari memulai semuanya itu, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersatu hati dan bersyukur atas kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus, Tuhan ada juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan, pasal yang ke-22, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, yang menyatakan, apabila engkau menemui jalan sarang burung di salah satu pohon, atau di tanah dengan anak-anak burung, atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak dan telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema dari Sabda Bina Umat adalah menyayangi sesama ciptaan. Ada begitu banyak kasus-kasus yang terjadi belakangan ini yang menyita perhatian, seperti kasus ini dan kasus ini misalnya. Dua kasus ini merupakan kasus yang tentu saja mungkin bagi sebagian besar orang tidak meresahkan, tetapi bagi mereka yang begitu menyayangi hewan, binatang, ini sangat memilukan hati. Dan kiranya hal yang sama juga dirasakan oleh setiap kita. Bukan hanya pada mereka yang mencintai atau menyayangi hewan-hewan saja, tapi setiap kita yang adalah ciptaan Tuhan, orang-orang percaya, kita diutus untuk menjaga, untuk merawat bumi ciptaan Tuhan beserta dengan seluruh isinya. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Dan dari kasus-kasus yang terjadi, maka terbukti bahwa kita lalai dalam melakukan tugas tanggung jawab kita untuk menjaga dan merawat hewan-hewan yang ada. Ya, dan pada pagi hari ini kita mau senantiasa diingatkan bahwa ketika kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menyayangi, untuk merawat hewan, untuk merawat seluruh ciptaan yang Tuhan ciptakan, mari pakai kekuasaan, mari pakai apa yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki untuk menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan ini, hewan, tumbuhan yang ada, seluruh ciptaan yang Tuhan ciptakan bagi setiap kita. Karena itu semua menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia yang Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Dan itu juga menjadi wujud syukur kita atas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Jadi mari bersama dengan seluruh umat Allah, dengan seluruh jemaat, dengan seluruh orang percaya dimanapun berada, kita bersama meyakini dan mulai untuk melakukan tugas tanggung jawab kita untuk menyayangi hewan-hewan yang ada, dengan tidak mengeksploitasi kehidupan mereka, dengan menjaga dan merawat hak hidup mereka. Tentu ada binatang-binatang, ada hewan-hewan yang memang pada dasarnya adalah hewan yang diciptakan atau hadir untuk dikonsumsi. Tapi ada hewan-hewan yang pada dasarnya bukan untuk dikonsumsi. Mereka punya habitat mereka sendiri. Mereka punya tempat tinggal mereka sendiri. Tapi keserakahan kita sebagai manusia yang ingin terus bersama-sama dengan mereka,
yang ingin menjadikan mereka sebagai bahan hiburan, yang ingin mengkonsumsi mereka, menjadi sebuah tindakan keserakahan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, mari bersama kita rawat, kita jaga hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Mereka punya jenisnya masing-masing. Ada hewan yang memang untuk dipelihara, ada hewan yang pada dasarnya adalah hewan ternak yang baik atau adalah sesuatu yang untuk dikonsumsi. Tapi ada hewan-hewan yang bukan untuk dipelihara, bukan juga untuk dikonsumsi. Mari kita menjaga. Mari kita bersama menjaga, menyayangi untuk kelangsungan seluruh ciptaan dengan baik. Kiranya lewat perhatian kita sebagai manusia, maka eksploitasi setelah berlebihan, upaya untuk senantiasa menjaga mereka sebagai ciptaan Tuhan, senantiasa dapat kita lakukan. Mari bersama perhatikan dan memelihara serta menyayangi seluruh ciptaan yang Tuhan berikan. Dengan demikian kita telah menyatakan syukur kita kepada Allah Sang Pencipta setiap kita. Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan kita ke depan dalam menjaga, menyayangi, dan merawat seluruh ciptaan Tuhan, secara khusus hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersatu hati bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan boleh senantiasa hadir. Kiranya Tuhan boleh berkarya dalam setiap aktivitas kami ke depan. Dan secara khusus juga Tuhan boleh memperlengkapi setiap kami untuk melakukan apa yang telah kami dengar dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Untuk senantiasa menjaga, menyayangi, merawat hewan-hewan, binatang-binatang yang ada di sekitar kami. Dengan tidak mengeksploitasi mereka, dengan tidak mengkonsumsi hewan-hewan yang tidak seharusnya kami konsumsi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa serta syukur kami. Demi Kristus Yesus Tuhan yang ada juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.